Pernah bayangkan sebuah tilang berubah jadi pintu pertobatan? Di tengah panas jalanan, seorang polisi paling ditakuti menghentikan pastor sederhana. Tak ada debat, hanya ketenangan. Dari peluit kebaptisan, dari hukum kekasih. Kisah nyata ini membuktikan Tuhan bisa mengubah hidup lewat momen paling tak terduga yang mengguncang hati, iman, dan takdir. Siang itu persimpangan kota tampak seperti hari biasa. Deru kendaraan saling bersahutan, klakson menggema, dan panas matahari memantul dari aspal yang padat. Di tengah arus lalu lintas berdirilah Sersan Bendot dengan seragam rapi dan wajah dingin tanpa senyum. Peluit di tangannya berbunyi tegas, memecah keramaian. Bagi banyak pengendara, kehadirannya selalu menimbulkan rasa cemas, sebab Bendot dikenal sebagai polisi yang keras, disiplin, dan tak pernah memberi toleransi sekecil apapun. Nama Sersan Bendot sudah lama menjadi buah bibir warga. Ia adalah aparat yang menjalankan aturan secara hitam putih, tanpa ruang untuk alasan atau belas kasihan. Setiap pelanggaran dicatat, setiap kesalahan ditindak. Banyak yang mencoba berdebat, namun semuanya berakhir sama, surat tilang di tangan dan wajah pucat di balik kemudi. Bendot percaya satu hal, hukum harus ditegakkan, apapun risikonya, kepada siapapun pelakunya. Tak jauh dari persimpangan itu, sebuah kebaktian baru saja usai. Jemaat perlahan membubarkan diri, dan seorang pastor bernama Ali melangkah menuju mobilnya dengan Alkitab masih tergenggam di tangan. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, seolah pikirannya masih tenggelam dalam khotbah yang baru saja ia sampaikan. Ia tak menyadari bahwa beberapa meter ke depan, sepasang mata tajam tengah mengawasinya. Ketika mobil Pastor Ali mulai melaju, Sersan Bendot melihat satu pelanggaran kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Tanpa ragu, tangannya terangkat dan peluitnya kembali berbunyi nyaring. Isyarat berhenti itu tegas dan tak terbantahkan. Mobil tersebut pun menepi perlahan, menciptakan momen sunyi yang kontras dengan kebisingan kota di sekitarnya. Pastor Ali turun dari mobil dengan sikap sopan dan wajah penuh ketenangan. Ia menyapa Bendot dengan suara lembut, tanpa nada keberatan atau pembelaan. Sikap itu justru terasa asing bagi sang sersan, yang terbiasa menghadapi pengendara penuh emosi dan amarah. Ada sesuatu dalam tatapan pastor itu, bukan takut, bukan menantang, melainkan damai yang sulit dijelaskan. Di antara suara lalu lintas dan panas siang hari, pertemuan singkat itu terasa ganjil. Sebuah tilang yang seharusnya menjadi rutinitas berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tak seorang pun menyangka, termasuk Sersan Bendot sendiri, bahwa dari persimpangan inilah sebuah perjalanan hidup akan berbelok tajam, dari sekadar penegakan hukum menuju perubahan takdir yang mengguncang banyak hati. Nama Sersan Bendot bukan sekadar tercatat di papan jadwal dinas kepolisian, tetapi juga hidup di benak masyarakat sebagai sosok yang menimbulkan rasa gentar. Bagi para pengendara, menyebut namanya saja sudah cukup membuat jantung berdegup lebih kencang. Ia dikenal sebagai aparat yang tak pernah menoleh ke kiri atau kanan ketika menegakkan aturan. Tidak peduli status, jabatan, atau alasan apapun, semua pelanggaran baginya sama, harus ditindak. Sejak awal karirnya, Bendot membangun reputasi sebagai polisi paling disiplin di kesatuannya. Ia selalu datang paling pagi, pulang paling akhir, dan jarang terlihat bercanda dengan rekan-rekannya. Wajahnya nyaris tak pernah menampilkan senyum, seolah beban tanggung jawab telah mengeras menjadi karakter. Banyak yang menghormatinya, tetapi tak sedikit pula yang menjaga jarak karena takut berurusan dengannya. Di balik ketegasan itu, Bendot menyimpan prinsip hidup yang ia pegang kuat. Hukum adalah fondasi ketertiban, dan kelonggaran hanya akan melahirkan kekacauan. Prinsip ini terbentuk dari pengalaman pahit di masa lalu, ketika ia menyaksikan ketidakadilan merajalela akibat lemahnya penegakan aturan. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi aparat yang tak bisa dibeli, tak bisa dilunakkan, dan tak bisa digoyahkan. Rekan sesama polisi sering melihat Bendot sebagai sosok yang kaku dan terlalu serius. Saat yang lain berbincang ringan di sela tugas, ia memilih berdiri mengawasi lalu lintas dengan sorot mata tajam. Bahkan dalam ruang istirahat, Bendot lebih sering diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak banyak yang tahu apa yang sebenarnya bergolak di dalam hatinya. Masyarakat pun punya beragam cerita tentangnya. Ada yang menganggap Bendot sebagai simbol ketertiban, ada pula yang menyebutnya terlalu kejam. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, tak seorang pun pernah melihatnya goyah saat bertugas. Hingga siang itu, di persimpangan yang sama,
ketika ia menghentikan mobil Pastor Ali tanpa ragu sedikit pun. Meski tampak tenang di luar, pertemuan singkat dengan pastor itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan bagi Bendot. Ia sendiri tak menyadarinya saat itu, tetapi sikap damai yang terpancar dari Pastor Ali terasa berbeda dari semua orang yang pernah ia tilang. Biasanya ia berhadapan dengan kemarahan, pembelaan, atau ketakutan. Namun kali ini, yang ia temui justru ketenangan yang aneh dan tak biasa. Sepanjang sisa tugas hari itu, Bendot tetap menjalankan kewajibannya seperti biasa. Namun di sela-sela kesibukan, pikirannya sesekali melayang pada pertemuan singkat tadi. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya interaksi singkat tanpa makna. Baginya, tilang tetaplah tilang, dan tugas harus terus berjalan. Tak ada yang berubah dari sikap luarnya. Bendot tetap tegas, tetap dingin, dan tetap disegani. Tetapi jauh di dalam dirinya, sebuah benih kecil telah tertanam, sesuatu yang belum ia pahami, namun mulai mengusik ketenangan yang selama ini ia banggakan. Benih itu tumbuh perlahan, nyaris tak terasa, di balik lapisan keras yang telah ia bangun bertahun-tahun. Malam itu, saat Bendot melepas seragam dan duduk sendirian, bayangan wajah Pastor Ali kembali muncul dalam pikirannya. Tatapan damai itu terasa kontras dengan dunia keras yang selama ini ia hidupi. Ia menghela napas panjang, mencoba menepis perasaan asing yang muncul tanpa undangan. Ia tak tahu bahwa kegelisahan kecil itu adalah awal dari pergulatan besar yang akan datang. Sosok polisi yang ditakuti banyak orang ternyata mulai berhadapan dengan musuh yang tak pernah ia sangka sebelumnya, dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, jalan hidupnya perlahan mulai bergeser, menjauh dari kepastian lama menuju sesuatu yang belum pernah ia kenal. Pastor Ali bukanlah sosok yang mencolok. Ia tak datang dengan pengawalan, tak pula menunjukkan tanda-tanda keberanian berlebihan. Namun justru ketenangannya itulah yang terasa janggal bagi Sersan Bendot. Di tengah panas aspal dan suara kendaraan yang memekakan telinga, Pastor Ali berdiri dengan wajah damai, seolah situasi di sekelilingnya tak mampu mengusik batinnya sedikit pun. Saat Bendot mulai menjelaskan pelanggaran dengan nada datar khas aparat, Pastor Ali mendengarkan tanpa menyela. Tak ada pembelaan, tak ada alasan, bahkan tak ada raut kesal. Kepalanya mengangguk pelan, matanya menatap penuh perhatian. Sikap itu membuat Bendot berhenti sejenak, sebuah jeda kecil yang jarang terjadi dalam rutinitasnya. Biasanya, setiap tilang selalu diwarnai perdebatan. Ada yang memohon, ada yang marah, bahkan ada yang mencoba menyuap. Namun Pastor Ali berbeda. Ia justru mengucapkan terima kasih karena telah diingatkan. Kalimat sederhana itu terdengar asing di telinga Bendot, seperti bahasa dari dunia yang tak pernah ia kunjungi. Bendot mencoba tetap profesional, menuliskan data di buku tilang dengan gerakan cepat. Namun entah mengapa, jarinya terasa sedikit lebih berat. Tatapan Pastor Ali yang tenang seakan menembus lapisan keras yang selama ini ia pertahankan. Tak ada penghakiman di sana, hanya ketulusan yang sulit dijelaskan. Dalam percakapan singkat itu, Pastor Ali memperkenalkan diri dengan suara lembut. Ia menyebut bahwa dirinya baru saja selesai berkhotbah tentang kasih dan pengampunan. Kalimat itu membuat Bendot mendongak. Ia tak menanggapi, tetapi kata, pengampunan, seperti bergema di benaknya, memantul berulang kali tanpa henti. Ada momen hening di antara mereka, hanya diisi suara lalu lintas yang terus mengalir. Pastor Ali tak terlihat terburu-buru, seolah waktu berjalan lebih lambat di sekitarnya. Bendot, yang biasanya ingin segera menyelesaikan tugas, justru terjebak dalam keheningan yang terasa aneh namun menenangkan. Saat surat tilang akhirnya diserahkan, Pastor Ali menerimanya dengan kedua tangan. Ia menatap Bendot dan mengucapkan kalimat yang sederhana namun menggetarkan, "Terima kasih sudah menjalankan tugas dengan jujur. Tuhan memberkati." Tak ada nada sindiran, hanya ketulusan yang terasa nyata. Ucapan itu membuat Bendot terdiam sejenak. Ia hanya mengangguk singkat, berusaha menyembunyikan perasaan asing yang tiba-tiba muncul. Tak ada satupun warga yang memperhatikan momen kecil itu. Namun bagi Bendot, kata-kata tersebut terasa jauh lebih berat daripada makian atau ancaman yang biasa ia terima. Pastor Ali pun kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan persimpangan. Namun kepergiannya justru meninggalkan sesuatu yang tertinggal di hati Bendot. Bukan kemarahan, bukan kebanggaan, melainkan rasa kosong yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah tugas yang kembali berjalan seperti biasa, Bendot berdiri terpaku lebih lama dari biasanya.
Ia tak tahu mengapa pertemuan singkat itu terasa berbeda. Yang ia tahu, ketenangan Pastor Ali telah meninggalkan jejak. Sebuah retakan kecil di dinding keras yang selama ini melindungi hatinya, retakan yang perlahan siap melebar. Setelah mobil Pastor Ali menghilang di tikungan jalan, Sersan Bendot kembali berdiri di posnya. Peluit masih tergantung di leher, seragam masih sama, lalu lintas tetap ramai seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah. Hatinya tak lagi setenang sebelumnya. Kata-kata sederhana yang baru saja ia dengar terus terngiang, seakan menolak pergi dari pikirannya. Kasih dan pengampunan. Dua kata itu berulang kali muncul tanpa ia undang. Bendot mencoba menepisnya dengan logika dan rutinitas kerja. Ia meniup peluit, menghentikan kendaraan lain, menulis pelanggaran seperti biasa. Tetapi fokusnya terpecah. Setiap kali ia menatap wajah pengendara, bayangan tatapan damai Pastor Ali kembali muncul. Ia heran pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun berdinas, Bendot sudah menghadapi ribuan orang dengan berbagai karakter. Tak pernah sekalipun ia terguncang oleh ucapan siapapun. Makian, ancaman, bahkan suap sudah menjadi santapan sehari-hari. Namun kalimat sederhana penuh ketulusan itu justru menembus pertahanannya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Di sela tugas, Bendot teringat masa lalunya, kenangan yang jarang ia buka. Tentang keputusan-keputusan keras yang pernah ia ambil, tentang orang-orang yang ia hukum tanpa memberi ruang penjelasan. Ia selalu yakin dirinya benar, karena ia berdiri di sisi hukum. Namun kini, muncul pertanyaan kecil yang mengusik. Benarkah keadilan selalu dingin dan tanpa belas kasih? Sore semakin merambat turun, bayangan gedung memanjang di aspal. Bendot masih bertugas, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat kata, pengampunan, yang disebut Pastor Ali dengan begitu alami, seolah itu bukan konsep asing, melainkan napas hidup. Kata itu terasa kontras dengan dunia Bendot yang penuh aturan, hukuman, dan batas tegas. Untuk pertama kalinya, Bendot merasa ada ruang kosong dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia menegakkan hukum, tetapi jarang bertanya pada dirinya sendiri tentang kedamaian batin. Apakah ketegasan yang ia banggakan benar-benar membuat hidupnya utuh? Atau justru menutup pintu bagi sesuatu yang lebih dalam? Saat jam tugas berakhir, Bendot melangkah pulang dengan langkah berat. Kota masih ramai, tetapi pikirannya sunyi. Di rumah yang sederhana, ia duduk lama tanpa menyalakan televisi. Keheningan malam justru membuat suara hatinya semakin keras. Kata-kata Pastor Ali kembali muncul, kini terasa lebih tajam dari sebelumnya. Ia mencoba mengalihkan diri dengan membaca laporan kerja, tetapi konsentrasinya buyar. Setiap halaman terasa kosong. Bendot menyandarkan punggung, menatap langit-langit rumah, dan menghela napas panjang. Ada kegelisahan yang tak bisa ia namai, perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Dalam diam, Bendot bertanya pada dirinya sendiri tentang makna hidup yang selama ini ia jalani. Tentang kesalahan yang tak pernah ia akui, tentang kemarahan yang ia simpan rapi di balik seragam. Ia tak tahu mengapa pertemuan singkat siang tadi membuka pintu kenangan dan perasaan yang selama ini terkunci rapat. Malam itu, Bendot sulit memejamkan mata. Ia berbalik gelisah di tempat tidur, dihantui pikiran yang tak biasanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya disentuh bukan oleh aturan atau perintah, melainkan oleh sesuatu yang lembut namun kuat, kata-kata yang mengguncang keyakinan lamanya. Ia belum menyadari sepenuhnya, tetapi satu hal mulai jelas. Tilang siang itu bukan sekadar peristiwa biasa. Kata-kata Pastor Ali telah menjadi percikan kecil yang mulai membakar kesadarannya. Dan dari percikan itulah, sebuah pergulatan besar siap dimulai, mengguncang hidup seorang polisi yang selama ini merasa tak tergoyahkan. Malam turun dengan sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Sersan Bendot duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Lampu menyala redup, dan jam dinding berdetaplah namun terasa menghantam pikirannya. Ia masih mengenakan kaos rumah, seragam sudah dilipat rapi, tetapi ketegangan siang hari belum juga luruh. Ada kegelisahan yang menempel, menolak pergi, seolah menuntut untuk dihadapi. Ia mencoba mengingat kembali wajah Pastor Ali, caranya berbicara tanpa tekanan, dan ketenangan yang mengalir alami. Bendot tak mengerti mengapa sosok itu begitu membekas. Selama ini, hidupnya dipenuhi suara keras, perintah, sirene, makian. Namun satu kalimat lembut justru mengguncang fondasi yang ia bangun bertahun-tahun.
Ia meremas jemarinya, berusaha menepis pikiran itu. Tetapi semakin ia melawan, semakin kuat rasa itu muncul. Di dapur, secangkir kopi dibiarkan dingin. Bendot menatapnya lama, lalu bangkit dan berjalan mondar-mandir. Bayangan masa lalu mulai menyusup tanpa izin. Keputusan-keputusan cepat yang ia ambil, wajah-wajah yang kecewa, dan kemarahan yang ia simpan rapat. Ia selalu meyakini bahwa ketegasan adalah satu-satunya cara bertahan. Namun malam ini, keyakinan itu terasa rapuh. Ia duduk kembali, menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bendot mengakui ada lubang dalam dirinya. Sebuah ruang kosong yang tak pernah ia isi dengan apapun selain kerja dan aturan. Kata, pengampunan, kembali terucap di benaknya. Kata yang dulu ia anggap lemah, kini justru terasa menenangkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah hidup memiliki sisi lain yang tak pernah ia beri kesempatan? Angin malam menyusup dari jendela yang sedikit terbuka. Bendot menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan dadanya sesak. Ada rasa bersalah yang selama ini ia tekan, kini muncul ke permukaan. Ia teringat orang-orang yang ia hukum tanpa mendengar cerita mereka sepenuhnya. Benarkah keadilan harus selalu dingin? Ataukah ia sekadar bersembunyi di balik aturan agar tak perlu menghadapi luka sendiri? Jam menunjukkan larut malam, tetapi kantuk tak kunjung datang. Bendot berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Guratan lelah tampak jelas, mata yang biasanya tegas kini terlihat ragu. Ia tak mengenali dirinya yang malam ini, seorang polisi yang kebingungan oleh pertanyaan tentang hati dan makna hidup. Ia mencoba berdoa dengan caranya sendiri, meski kata-kata terasa canggung. Tak ada rumusan, tak ada hafalan, hanya kejujuran yang pecah dalam bisikan. Ia meminta ketenangan, meminta jawaban, atau setidaknya meminta agar kegelisahan ini berhenti. Namun yang datang justru keheningan yang dalam, seolah mengundangnya untuk jujur lebih jauh. Dalam keheningan itu, Bendot menyadari satu hal, ia lelah. Lelah menahan emosi, lelah berpura-pura kuat, lelah menjalani hidup tanpa ruang untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketenangan Pastor Ali terasa seperti pintu yang sedikit terbuka, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Menjelang dini hari, Bendot akhirnya duduk bersandar, membiarkan pikirannya mengalir tanpa perlawanan. Ia tak tahu kemana pergulatan ini akan membawanya, tetapi ia tahu ia tak bisa kembali menjadi orang yang sama setelah malam ini. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam hatinya, menuntut keberanian untuk diikuti. Saat fajar hampir menyingsing, Bendot memandang keluar jendela. Cahaya pertama menyentuh kota, lembut dan pasti. Ia menghela napas, merasa sedikit lebih ringan. Malam penuh pergulatan itu belum memberi jawaban, tetapi telah memberinya arah. Dan di sanalah, di antara gelap dan terang, Bendot berdiri di ambang perubahan yang tak bisa lagi ia hindari. Perubahan dalam diri Sersan Bendot mulai terasa, meski ia berusaha menyembunyikannya sebaik mungkin. Di kantor, ia tetap menjalankan tugas dengan disiplin tinggi, namun sorot matanya tak lagi sekeras dulu. Rekan-rekannya mulai menangkap kejanggalan kecil. Bendot lebih sering diam, lebih jarang memarahi pelanggar, dan sesekali terlihat termenung di sela tugas. Rumor kecil pun mulai beredar. Ada yang mengatakan Bendot sedang punya masalah pribadi, ada pula yang menduga ia kelelahan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kesunyiannya, Bendot sedang menghadapi pergulatan terbesar dalam hidupnya. Setiap pertemuan dengan Pastor Ali semakin meneguhkan satu hal yang tak bisa lagi ia bantah. Ia ingin berubah, sepenuhnya. Keputusan itu tak datang dalam satu malam. Bendot bergumul, menimbang konsekuensi, dan memikirkan masa depannya sebagai aparat negara. Ia sadar, langkah yang akan ia ambil bukan langkah ringan. Akan ada pertanyaan, cibiran, bahkan penolakan. Namun suara hatinya kini lebih lantang daripada rasa takutnya. Suatu sore, Bendot kembali duduk berhadapan dengan Pastor Ali. Kali ini, suaranya mantap meski matanya berkaca-kaca. Ia menyatakan keinginannya untuk dibaptis dan memulai hidup baru dalam iman. Ruangan itu mendadak terasa hening, bukan karena keraguan, melainkan karena kehusyukan momen tersebut. Pastor Ali tak langsung menjawab. Ia menatap Bendot lama, seolah memastikan bahwa keputusan itu lahir dari kesadaran penuh, bukan emosi sesaat. Setelah Bendot mengangguk mantap, Pastor Ali tersenyum dan berkata pelan bahwa jalan iman adalah perjalanan panjang, penuh tantangan, tetapi juga penuh kasih.
Bendot mengangguk, siap menanggung apapun yang akan datang. Kabar itu perlahan menyebar. Dari lingkaran kecil gereja, hingga akhirnya terdengar oleh orang-orang di luar. Ketika akhirnya tersiar bahwa seorang polisi yang dikenal keras akan dibaptis, reaksi publik pun beragam. Ada yang tak percaya, ada yang kagum, dan tak sedikit yang meragukan ketulusannya. Media mulai melirik kisah ini sebagai sesuatu yang tak biasa. Seorang penegak hukum yang dikenal dingin kini memilih jalan iman yang baru. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apa yang mendorong perubahan ini? Apakah ini hanya sensasi? Atau benar-benar pertobatan sejati? Nama Sersan Bendot pun menjadi perbincangan luas. Di kantor, Bendot memilih jujur pada atasannya. Ia menyampaikan keputusannya dengan kepala tegak, siap menerima konsekuensi apapun. Respons yang ia terima tak selalu mudah. Tetapi ia tak mundur. Untuk pertama kalinya, ia merasa berdiri di atas keyakinan yang memberi kedamaian, bukan sekadar kewajiban. Hari baptisan pun ditentukan. Di gereja yang sama, suasana terasa hikmat dan penuh harap. Bendot berdiri di hadapan jemaat, bukan sebagai polisi yang ditakuti, melainkan sebagai manusia yang mencari pembaruan. Air baptisan menjadi simbol keputusan besar yang ia ambil dengan keberanian. Saat prosesi berlangsung, banyak mata berkaca-kaca. Tak sedikit yang terdiam, menyaksikan perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Dari seorang penegak hukum yang keras, Bendot kini melangkah menuju hidup baru. Dan pada saat itulah, publik menyadari satu hal. Kisah ini bukan sekadar sensasi, melainkan sebuah pertobatan yang mengguncang banyak hati. Hari-hari setelah baptisan itu terasa berbeda bagi Sersan Bendot. Ia kembali mengenakan seragamnya, kembali berdiri di persimpangan jalan, namun hatinya tak lagi sama. Ketegasan masih melekat dalam sikapnya, disiplin tetap menjadi prinsip hidupnya. Tetapi kini ada ketenangan yang menyertai setiap langkah. Orang-orang yang menatapnya merasakan perubahan itu, meski tak semua bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Bendot tak serta-merta berubah menjadi sosok yang lembek, atau meninggalkan tugasnya sebagai penegak hukum. Justru sebaliknya, ia menjalankan kewajibannya dengan kesadaran baru. Ia menegakkan aturan dengan adil, namun kini disertai empati. Ketika menghadapi pelanggar, suaranya tetap tegas, tetapi tak lagi dingin. Ada ruang dialog, ada sikap manusiawi yang sebelumnya tak pernah ia berikan. Rekan-rekannya mulai menyadari perubahan itu secara nyata. Polisi yang dulu dikenal keras kini menjadi sosok yang dihormati dengan cara berbeda. Bukan karena ditakuti, melainkan karena sikapnya yang konsisten dan berimbang. Bendot tak banyak bicara tentang imannya, tetapi perilakunya menjadi kesaksian yang lebih lantang daripada kata-kata. Di luar jam dinas, Bendot mulai aktif berbagi kisah hidupnya. Bukan sebagai ceramah, melainkan sebagai pengakuan jujur tentang perjalanan batin yang ia lalui. Ia bercerita tentang kekosongan, kegelisahan, dan bagaimana sebuah pertemuan singkat, sebuah tilang, menjadi pintu perubahan besar. Banyak yang terdiam mendengarnya, tak sedikit yang terharu. Pastor Ali tetap hadir sebagai sahabat dan penuntun rohani, bukan sebagai sosok yang menggurui. Hubungan mereka tumbuh dalam kesederhanaan dan saling menghormati. Bendot kerap mengingat hari pertama mereka bertemu di persimpangan itu, menyadari betapa Tuhan bekerja lewat cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah Bendot pun terus menyebar, melampaui gereja dan kantor polisi. Media, komunitas, dan masyarakat luas melihatnya sebagai bukti bahwa perubahan sejati bisa terjadi pada siapapun. Dari sosok yang dianggap kaku dan keras, kini ia menjadi simbol harapan, bahwa hati manusia, sekeras apapun, tetap bisa disentuh. Bendot sendiri tak pernah mengklaim dirinya sempurna. Ia masih belajar, masih jatuh bangun, dan masih menghadapi tantangan. Namun kini ia tahu kemana harus kembali ketika goyah. Iman menjadi jangkar, bukan pelarian. Dan disitulah ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Setiap kali meniup peluit di jalanan, Bendot teringat bahwa hidup juga memberi tanda berhenti, saat di mana manusia dipanggil untuk menepi dan merenung. Ia bersyukur pernah berhenti di persimpangan itu, bertemu seseorang yang mengubah arah hidupnya dengan ketenangan dan kasih. Bagi banyak orang, kisah ini adalah cerita viral yang menghebohkan. Namun bagi Bendot, ini adalah perjalanan pulang. Dari dunia yang penuh tuntutan menuju ruang batin yang damai. Dari penegakan hukum menuju pemulihan hati.
Dari seorang polisi yang ditakuti menjadi saksi iman yang hidup. Dan di sanalah kisah ini menemukan maknanya yang terdalam. Bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, kapan saja, dan melalui peristiwa paling sederhana sekalipun. Bahkan sebuah tilang di siang hari yang panas pun bisa menjadi awal dari perubahan besar. Perubahan yang bukan hanya mengubah satu hidup, tetapi menggetarkan banyak hati. Perubahan dalam diri Sersan Bendot ternyata tidak berhenti pada dirinya sendiri. Hari demi hari, dampaknya merambat pelan ke lingkungan sekitarnya. Di persimpangan yang sama, para pengendara mulai merasakan suasana berbeda. Ketegasan tetap ada, tetapi kini dibalut sikap yang lebih manusiawi. Banyak yang pulang bukan hanya dengan surat tilang, melainkan dengan rasa dihargai sebagai sesama manusia. Rekan-rekan Bendot di kepolisian mulai memperhatikan transformasi itu dengan lebih serius. Diskusi kecil muncul di ruang istirahat, bukan tentang pelanggaran, melainkan tentang makna tugas dan tanggung jawab. Sebagian merasa terinspirasi, sebagian masih skeptis. Namun tak bisa dipungkiri, sikap Bendot memantik percakapan yang selama ini tak pernah ada. Di luar kantor, masyarakat pun mulai membicarakan kisah ini dari sudut pandang yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar sensasi polisi yang dibaptis, melainkan tentang perubahan karakter dan sikap hidup. Warga yang dulu takut kini mulai berani menyapa. Anak-anak kecil melambai ketika Bendot bertugas. Sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pastor Ali menyaksikan gelombang kecil itu dengan rasa syukur. Ia menyadari bahwa satu pertemuan sederhana telah menghasilkan dampak berlapis. Bukan hanya iman Bendot yang bertumbuh, tetapi juga cara banyak orang memandang perubahan. Ia pun menegaskan bahwa inilah hakikat kesaksian, bukan soal kata-kata besar, melainkan hidup yang berbicara. Bendot sendiri mulai diundang untuk berbagi kisah di berbagai komunitas. Ia datang bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai saksi hidup. Dengan suara tenang, ia menceritakan kegagalan, kesombongan, dan titik balik yang mengubah segalanya. Setiap cerita selalu ia akhiri dengan satu pesan. Perubahan dimulai saat seseorang berani jujur pada dirinya sendiri. Tak semua respons manis. Ada pula yang mencibir, menuduhnya mencari perhatian, atau meragukan ketulusannya. Namun Bendot memilih diam. Ia belajar bahwa perubahan sejati tak perlu pembelaan. Waktu dan konsistensi akan berbicara lebih keras daripada bantahan apapun. Di rumah, Bendot merasakan kedamaian yang baru. Tidur lebih nyenyak, bangun dengan tujuan yang jelas. Hidup tak lagi sekadar rangkaian tugas dan kewajiban. Ada makna yang mengalir, memberi arah pada setiap keputusan kecil yang ia ambil. Ia mulai memahami bahwa iman bukan pelarian, melainkan fondasi. Gelombang perubahan itu bahkan menyentuh keluarganya. Hubungan yang dulu kaku perlahan mencair. Percakapan menjadi lebih jujur, tawa lebih sering terdengar. Bendot menyadari bahwa perubahan batin memang selalu dimulai dari dalam, lalu memancar keluar, menyentuh orang-orang terdekat terlebih dahulu. Di tengah semua itu, Bendot tak pernah melupakan titik awalnya. Sebuah tilang di bawah matahari terik. Ia menyimpan pelajaran penting, bahwa hidup bisa berbelok kapan saja, di tempat dan waktu yang tak terduga. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara hati. Satu kenyataan, pertobatan sejati tidak berhenti sebagai kisah pribadi. Ia bergerak, menular, dan menciptakan gelombang. Dari satu hati ke hati lain, dari satu persimpangan ke banyak jalan. Dan di sanalah kisah Sersan Bendot terus hidup, bukan sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai pengingat bahwa perubahan selalu mungkin bagi siapapun. Waktu terus berjalan. Namun kisah Sersan Bendot justru semakin menemukan bentuknya yang utuh. Persimpangan jalan yang dulu menjadi titik awal kini tak lagi sekadar lokasi tugas, melainkan simbol perjalanan hidupnya. Setiap kali berdiri di sana, ia teringat bahwa hidup pun memiliki rambu-rambu, dan ada saatnya seseorang harus berhenti, menoleh, lalu memilih arah baru. Bendot kini memahami bahwa perubahan bukan tentang menjadi orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ia tetap polisi yang tegas, tetap setia pada sumpah jabatannya, namun kini melangkah dengan hati yang hidup. Disiplin dan iman tak lagi saling bertentangan, justru saling menguatkan dalam setiap keputusan yang ia ambil. Masyarakat yang dulu memandangnya dengan rasa takut kini melihatnya dengan rasa hormat yang tulus. Ia tak mencari pengakuan, namun kehadirannya berbicara dengan sendirinya. Cara ia menegur, mendengar,
dan memperlakukan orang lain menjadi kesaksian nyata bahwa perubahan sejati selalu tercermin lewat tindakan. Di berbagai kesempatan, Bendot menolak disebut tokoh atau simbol besar. Ia hanya menyebut dirinya sebagai orang yang pernah tersesat dalam kesombongan dan kepastian semu. Baginya, iman bukan tentang sorotan, melainkan tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil, bersikap jujur, rendah hati, dan mau belajar setiap hari. Pastor Ali pun melihat perjalanan Bendot sebagai bukti bahwa Tuhan bekerja melampaui rencana manusia. Ia sering mengingatkan bahwa satu ketaatan kecil bisa menghasilkan dampak besar. Bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena hati yang bersedia disentuh dan dibentuk. Di tengah dunia yang keras dan penuh tuntutan, kisah ini menjadi oase. Ia menunjukkan bahwa profesi, latar belakang, dan masa lalu bukanlah penghalang bagi perubahan. Bahkan seseorang yang dikenal dingin dan tak tergoyahkan pun bisa menemukan kehangatan yang menghidupkan jiwa. Bendot kini menjalani hidup dengan kesadaran baru, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kuasa atau seragam, melainkan pada kerendahan hati untuk mengakui kebutuhan akan kasih dan pengampunan. Ia tak lagi takut terlihat lemah, karena di sanalah ia menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Setiap hari adalah latihan iman baginya. Ada tantangan, ada godaan untuk kembali pada cara lama, namun ia belajar berdiri teguh. Ia tahu perubahan bukan peristiwa sekali jadi, melainkan perjalanan seumur hidup. Dan ia memilih untuk terus melangkah, satu hari pada satu waktu. Kisah ini akhirnya berdiri bukan sebagai cerita tentang tilang atau baptisan semata, melainkan tentang pilihan. Pilihan untuk mendengar suara hati. Pilihan untuk berubah meski tak mudah. Dan pilihan untuk membiarkan hidup diarahkan oleh kasih, bukan sekadar aturan. Di persimpangan terakhir ini, satu pesan bergema kuat, hidup selalu memberi kesempatan kedua. Bahkan di tempat yang paling tak terduga, perubahan bisa lahir. Dan ketika seseorang berani berhenti, menoleh, lalu melangkah dengan iman, maka satu hidup yang berubah bisa menjadi terang bagi banyak jalan lain. Meski kisahnya telah dikenal luas, Sersan Bendot tetap memilih berjalan dalam kesunyian yang rendah hati. Ia tahu sorotan publik bisa datang dan pergi, namun jejak yang ditinggalkan sikap hidup akan menetap lebih lama. Di jalanan kota, orang-orang mulai mengenalnya bukan karena ketakutan, melainkan karena perubahan yang konsisten, perubahan yang tak dibuat-buat. Setiap pagi, saat matahari baru menyentuh aspal, Bendot berdiri di posnya dengan doa singkat dalam hati. Ia memandang arus kendaraan sebagai potret kehidupan. Ada yang terburu-buru, ada yang lengah, ada yang melanggar, ada pula yang taat. Ia belajar bahwa tugasnya bukan hanya menegakkan aturan, tetapi menjaga keselamatan dengan hati yang penuh kasih. Beberapa pengendara yang pernah ia tilang kini menyapanya dengan senyum. Ada yang bahkan berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih atas nasihat sederhana yang pernah ia berikan. Momen-momen kecil itu menjadi penguat baginya, tanda bahwa perubahan yang ia jalani memberi dampak nyata, meski tanpa panggung besar. Di internal kepolisian, pendekatan Bendot mulai menjadi bahan pembelajaran. Diskusi tentang etika, empati, dan pelayanan publik semakin sering terdengar. Tanpa disadari, kisahnya telah memicu refleksi kolektif, bahwa penegakan hukum dan kemanusiaan bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan bisa berjalan seiring. Pastor Ali sesekali menyaksikan Bendot dari kejauhan, melihat buah dari benih yang dulu ditaburkan tanpa ambisi. Ia tersenyum, menyadari bahwa perubahan sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Tak perlu banyak kata, hidup yang diubahkan akan berbicara dengan sendirinya. Namun perjalanan ini bukan tanpa ujian. Ada hari-hari ketika Bendot diuji oleh emosi lama, amarah, lelah, dan godaan untuk kembali pada cara lama. Di saat seperti itu, ia mengingat persimpangan pertama, mengingat malam penuh pergulatan, dan memilih untuk bertahan. Ia belajar bahwa iman bukan tentang tak pernah jatuh, melainkan selalu bangkit. Di rumah, Bendot menata hidup dengan ritme baru. Waktu bersama keluarga menjadi prioritas, percakapan menjadi lebih jujur, dan tawa lebih sering terdengar. Ia memahami bahwa perubahan paling penting justru terjadi di ruang-ruang kecil yang tak terlihat kamera. Masyarakat mulai melihat dampak yang lebih luas. Ketertiban meningkat, ketegangan berkurang, dan dialog menjadi kebiasaan. Bukan karena satu orang, melainkan karena satu contoh yang menular. Bendot tak mengklaim jasa apapun. Ia hanya setia pada jalan yang telah ia pilih. Kisah ini pun terus hidup dari mulut ke mulut,
bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup bisa berubah kapan saja, bahwa sebuah pertemuan singkat bisa menggeser arah masa depan, dan bahwa ketulusan selalu menemukan tempat di hati manusia. Pada akhirnya, jejak Bendot di jalanan kota bukan tentang tilang yang pernah ia keluarkan, melainkan tentang hati yang pernah disentuh dan kini memilih untuk menyentuh yang lain. Di sanalah kisah ini berlanjut, tenang, konsisten, dan penuh harap, menjadi bukti bahwa perubahan sejati meninggalkan jejak yang tak mudah terhapus. Seiring waktu, kisah Sersan Bendot tak lagi sekadar cerita tentang perubahan pribadi, melainkan berubah menjadi panggilan bagi banyak orang. Jalanan kota tetap sibuk, aturan tetap ditegakkan, namun ada atmosfer baru yang terasa. Sebuah kesadaran bahwa hidup tak hanya soal benar dan salah, tetapi juga tentang mengerti dan dimengerti. Bendot menyadari, kisahnya kini hidup di luar dirinya. Undangan untuk berbagi pengalaman datang silih berganti. Dari komunitas kecil hingga pertemuan yang lebih luas, Bendot hadir dengan sikap sederhana. Ia tak membawa retorika tinggi, hanya kejujuran. Ia bercerita tentang kerasnya hidup, tentang kesombongan yang dulu ia pelihara, dan tentang momen ketika hatinya disentuh oleh ketenangan yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Setiap kali berbagi, Bendot selalu menekankan satu hal, perubahan bukanlah prestasi, melainkan proses. Ia mengingatkan bahwa iman tidak menghapus masa lalu, tetapi memberi makna baru atasnya. Kesalahan bukan untuk disangkal, melainkan untuk ditebus dengan hidup yang lebih bertanggung jawab. Di tengah cerita-cerita itu, banyak yang menemukan cermin. Aparat, pekerja, bahkan anak muda melihat bahwa kekerasan hati seringkali lahir dari luka yang tak pernah disembuhkan. Bendot menjadi saksi bahwa mengakui luka bukanlah kelemahan, melainkan langkah awal menuju pemulihan. Pastor Ali terus mendampingi, menjaga agar kisah ini tak berubah menjadi glorifikasi manusia. Ia mengingatkan bahwa pusat cerita bukanlah Bendot, melainkan kasih yang bekerja diam-diam. Setiap keberhasilan kecil dirayakan dengan syukur. Setiap kegagalan disikapi dengan pembelajaran. Namun tidak semua pihak menyambut hangat. Ada yang mempertanyakan motif, ada yang meragukan konsistensi. Bendot memilih tetap melangkah. Ia belajar bahwa panggilan sejati seringkali diuji oleh keraguan. Yang terpenting adalah setia pada nilai yang telah ia pilih, bukan pada penilaian orang. Di jalanan, Bendot tetap menjalani rutinitasnya. Ia tahu panggilan besar selalu dimulai dari tugas kecil yang dikerjakan dengan setia. Setiap peluit yang ditiup, setiap teguran yang disampaikan, menjadi kesempatan untuk menghadirkan keadilan yang berwajah manusia. Di rumah, ia menutup hari dengan refleksi singkat. Ia menulis hal-hal yang ia syukuri, termasuk kegagalan yang mengajarkannya rendah hati. Ritme baru ini menjaga hatinya agar tetap peka, tak kembali mengeras oleh rutinitas dan tekanan. Perlahan, kisah Bendot menjadi milik banyak orang. Bukan untuk dikultuskan, melainkan untuk diteruskan. Setiap orang membawa pulang satu pelajaran, bahwa perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengar suara yang lebih dalam. Dan di titik ini, cerita tak berakhir. Ia berlanjut sebagai panggilan. Panggilan untuk hidup dengan integritas, menegakkan kebenaran dengan kasih, dan percaya bahwa di setiap persimpangan hidup, selalu ada kesempatan untuk memilih arah yang memulihkan. Waktu terus bergerak maju. Namun dampak dari perubahan Sersan Bendot justru semakin terasa dalam senyap. Kisahnya tak lagi ramai diberitakan, namanya tak lagi menjadi topik utama perbincangan. Namun justru disitulah warisan sejati itu bekerja. Diam, konsisten, dan mengakar. Bendot memahami bahwa perubahan paling kuat bukan yang paling keras terdengar, melainkan yang paling lama bertahan. Di jalanan kota, generasi pengendara berganti, wajah-wajah baru datang silih berganti. Namun cara Bendot bertugas tetap sama, tegas, adil, dan manusiawi. Ia tak perlu menjelaskan siapa dirinya dulu dan sekarang. Sikapnya telah menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun yang berinteraksi dengannya. Beberapa polisi muda mulai mencontoh caranya. Bukan karena perintah, melainkan karena teladan. Mereka melihat bahwa kewibawaan tak harus dibangun dengan kemarahan, dan ketegasan tak harus melukai martabat orang lain. Tanpa disadari, Bendot telah menanam nilai yang kelak tumbuh jauh melampaui masa dinasnya. Pastor Ali suatu hari berkata padanya bahwa hidup Bendot kini telah menjadi surat terbuka, dibaca oleh banyak orang tanpa tinta dan kertas. Kalimat itu membekas dalam hati Bendot.
Ia menyadari bahwa setiap tindakan kecil bisa menjadi ayat yang dibaca orang lain, entah membawa pengharapan atau sebaliknya. Di rumah, Bendot melihat perubahan paling nyata. Kedamaian yang dulu terasa asing kini menjadi suasana yang akrab. Ia belajar mendengarkan lebih banyak, berbicara seperlunya, dan hadir sepenuhnya. Baginya, keberhasilan terbesar bukanlah pengakuan publik, melainkan hubungan yang dipulihkan. Namun ia tak menutup mata bahwa dunia tetap keras. Konflik, ketidakadilan, dan tekanan akan selalu ada. Bedanya, kini Bendot tidak menghadapinya sendirian. Ia berjalan dengan keyakinan yang memberi kekuatan saat lemah, dan kerendahan hati saat berhasil. Ada malam-malam ketika ia kembali teringat persimpangan pertama itu. Peluit, panas matahari, dan seorang pastor yang tenang. Ia tersenyum kecil, menyadari betapa rapuh sekaligus berharganya momen-momen kecil dalam hidup. Dari sanalah seluruh cerita ini berakar. Bendot tak lagi mengejar perubahan besar. Ia setia pada perubahan kecil yang berulang. Bersikap jujur, menahan amarah, memilih empati. Ia percaya, kesetiaan pada hal-hal sederhana adalah fondasi bagi dampak yang luas dan bertahan lama. Kisah ini kini hidup sebagai warisan, bukan legenda. Ia tidak mengagungkan tokoh, tetapi menyalakan keberanian. Keberanian untuk berubah, untuk mengakui keterbatasan, dan untuk memilih kasih di tengah dunia yang sering kali dingin. Dan ketika suatu hari nanti Bendot tak lagi berdiri di persimpangan itu, jejaknya tetap ada, dalam cara orang menegakkan aturan dengan hati, dalam keberanian untuk berubah tanpa sorotan, dan dalam keyakinan bahwa hidup yang disentuh kasih akan selalu meninggalkan warisan.